Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku sebangsa setanah air, kita doakan semoga jenengan semuanya sehat, terutama pemirsa penonton di channel Martono Purang Madiun. Semoga rezeki jenengan diperlancar dan sehat selalu, dan cita-citanya bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Dulur, di tengah hiruk pikuknya politik di tingkat atas, yang mana pasca pemilu situasi dan kondisi di tingkat atas kurang kondusif dilihat dari teropong petani, tetapi kegiatan petani tetap semangat seperti biasa. Kuat manas pasukan kuat panas, karena hujan dan juga terik itu sudah menu sehari-hari. Kali ini kita melakukan penanaman jagung, lur. Ini kita tanam jagung, tanam ulang yang kedua, atau ini putaran kedua. Kalau di atas kan ada pemilu putaran pertama, putaran kedua, ini jagung putaran kedua. Kita melakukan penanaman ulang setelah kemarin kita melakukan pemanenan, dan harapan kita ya lebih baik lagi untuk harga. Walaupun sekarang ini rata-rata untuk jagung banyak yang dijual keadaan basah turun dos, jadi turun dos sudah mulai dijual. Dikarenakan petani adu cepet, lur, karena memerlukan dana untuk operasional tanam ulang, baik itu untuk beli bibitnya, terus tenaga kerja untuk tanam ulang maupun tenaga kerja pemanenan. Dan juga obat-obatan uborampe yang diperlukan, karena tanam jagung harus melakukan diberi pupuk dasar, yaitu NPK apapun mereknya. Kalau enggak ada ya NPK dicampur organik, karena untuk perkembangan awal biar lebih bagus. Untuk tanam ulang memang wajib, kalau sekarang itu sistemnya praktis, tanam setelah dilakukan pemanenan disemprot herbisida, baik yang kontak langsung ataupun herbisida sistematik, itu enggak masalah. Dan setelah itu langsung dilakukan penguaan, karena kalau kedua seperti ini curah hujan tinggi, kalau ditaju atau digejek nanti biasanya ngantong-ngantong, lur. Dan juga kalau musim kedua ini karena ini tanpa olah tanah dan tanpa penggemburan tanah, jadi karena tidak dilakukan penggemburan tanah atau olah tanah, maka jagal waras itu langsung dikoak. Setelah dikoak masukkan bibit dengan jarak tanam 30 kali 70 atau 60 kali 30, atau mungkin disesuaikan dengan dan ini kebetulan ada yang lewat yang masih melakukan pemanenan, atau dengan seperti yang tertera di tabel di bungkus dari bibit itu sendiri. Kemarin kita melakukan pemanenan, jadi kemarin ini juga sama dengan video yang kemarin, ini melakukan pemanenan yang mana jagung umur 105, biasanya 100 sampai 115 itu melakukan pemanenan, dan tapi rata-rata umur 100 sudah bisa dipanen untuk di lokasi kami, karena umur 100 hari setelah tanam itu sudah mulai kering.
Dan kalau daun kering terus bijinya dibuka, ditekan dengan kuku sudah tidak membekas, berarti itu tanda-tanda jagung sudah mulai masak dan sudah bisa dilakukan pemanenan. Walaupun kadang juga daunnya masih hijau royo-royo. Dan juga untuk tebelnya sebenarnya sangat bagus untuk kompos, tapi tak sedikit juga petani yang menyisihkan tebon-tebon atau pohon dari jagung itu disisihkan karena untuk agar jarak tanam dan kapasitas tetap sama. Misalnya kalau 1/4 itu dengan bibit 4 kilo, di tahap kedua biasanya kalau tebon masih ada di tengah, untuk bereman itu cuma 3,5 kilo. Tapi kalau telaten ngusungi minggirno ditumpuk gitu ya bisa dari 4 kilo 4 kilo lagi, karena untuk jarak tanam yang kedua ini sudah gak mikir lagi karena di tempatnya di sela-sela batang yang lama. Pemanenan memang kali ini masih ramai panen juga langsung ditanami. Biasanya habis panen selesai langsung tanami lagi karena buru udan, karena curah hujan itu terbatas, jadi semakin cepat ditanami semakin baik. Karena untuk walian atau marengan seperti ini memang godak udan lur, karena kalau kita terlambat biasanya hujannya sudah nggak ada. Karena tanam jagung yang kedua ini baik yang pertama yang kedua kita cuma mengandalkan curah air hujan karena nggak ada pengairan, karena ini di lokasi kering. Mayoritas kalau pertanian di daerah kami memang dalam keadaan kering seperti ini. Dan ini hari ini melakukan penanaman. Kemarin kita melakukan pemanenan, sehari setelah itu selesai kita langsung kita lakukan penanaman. Dan nanti sehari setelah itu disemprot lagi pakai herbisida agar calon gulma atau calon rumput baru mati. Jadi yang tumbuh cuma jagung yang kita tanam, dan nanti biar tidak mengganggu perkembangan dari pertumbuhan si jagung itu sendiri. Dan untuk pertumbuhan awal menggunakan pupuk dasar NPK, yang mana nanti ketika dia muncul tunas dan akar itu sudah mendapatkan asupan makanan. Nah, bibit sendiri masih dicampur dengan insektisida maupun fungisida, tujuannya untuk menghindari semut dan juga ketika sudah tumbuh untuk menghindari sejenis ulat yang ada di tanah atau ulat tanah yang biasa kalau di sini disebut embuk, ataupun juga ketika tumbuh nanti mencegah dimakan belalang maupun ulat. Memang kalau jagung itu banyak sekali penyakitnya. Untuk porang juga, untuk porang tahun ini perkembangannya kurang bagus, tapi kita tetap telaten konsisten di porang juga sambil tanam jagung. Semoga jenengan nggak bosan-bosan menonton dan menyaksikan channel Martono Porang yang Madiun yang menyuguhkan pertanian, baik itu jagung, porang, bawang merah, padi, ketela, singkong maksudnya, dan lain-lain. Begitu dulur, tetap semangat, dan petani itu bebas, petani itu cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.